Halo semuanya, kembali lagi di podcast KKN Kelompok 38. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia kesehatan. Nah, kebetulan saat ini kita akan mengundang salah satu narasumber yang ada di bidang di Kuadungan, yaitu bersama. Ibu Uni Budianti. Oke, baik Ibu Uni. Ya. Nah, kebetulan ini ada beberapa nih pertanyaan dari teman-teman mengenai gemasting. Gemasting itu gerakan pencegahan anti stunting nih. Nah, kira-kira stunting itu pengertiannya seperti apa nih, Bu? Ya. Stunting itu adalah di mana kondisi balita yang gagal tumbuh kembangnya karena kekurangan gizi yang kronis. Kronis itu jangka panjang, biasanya dibarengi dengan infeksi penyerta yang kronis. Ya. Oh, jadi tuh pencegahannya itu bagaimana nih, Bu, untuk pencegahnya Cara seperti itu? mencegahnya yaitu mencukupi gizi saat di masa hamil, yaitu 1000 HPK, 1000 hari kehidupan. Oh, Itu dimulai dari masa konsepsi sampai nanti umurnya 3 tahun. Jadi ibu hamil itu harus kecukupan nutrisinya. Konsumsi nutrisinya harus bergizi. Yang kedua, harus konsumsi tablet tambah darah untuk mencegah anemia ibunya di saat hamil. Kemudian setelah melahirkan harus IMD. Nah, IMD itu adalah inisiasi menyusu dini. Jadi bayinya itu berinisiatif untuk menyusu ke ibu. Ya, karena apa? Di saat persalinan kolostrum yang paling dibutuhkan oleh bayi akan keluar. Nah, yang kedua, yang selanjutnya adalah ASI eksklusif. Setelah IMD, kemudian ASI eksklusif. ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja tanpa makanan atau minuman yang lain sampai umur 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan ASI eksklusif diberikan lagi MPASI, tapi ASI tetap jalan sampai umur 2 tahun. Jadi ada makanan pendamping ASI. Setelah ASI harus ada imunisasi dasar lengkap untuk si bayinya. Nah, sampai umur paling tidak 1 tahun. Imunisasinya adalah BCG, DPT, anti diare, pneumonia, dan lain-lain. Kemudian setelah itu akan dicegah dengan pencacingan. Nah, setelah itu masih ada lagi pengetahuan ibu, yaitu PHBS-nya, pola hidup bersih dan sehat. Jadi lingkungannya harus diperhatikan, misalnya sampah, kemudian cuci tangan sebelum makan, setelah dari kamar mandi, dan setelah memegang apa. Oh, Gitu. jadi untuk pas saat ibu hamil itu harus diperhatikan sangat Iya, khusus nggih, dan sangat khusus. meskipun bayinya sudah lahir itu juga harus melakukan posyandu rutin gitu. Iya, untuk pemantauan tumbuh kembang si bayi Oh tadi. iya. Oke, kira-kira di desa ini, Desa Karangsono ini, untuk posyandunya itu apakah sudah ada kadernya? Udah ada kadernya, kader posyandu dan kader ILP. Oh, itu berjalan dengan rutin ya, Bu? Rutin setiap bulan. Oke. Iya. Nah, kira-kira tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian dan dampaknya nih, Bu. Iya. Nah, kira-kira tanda-tanda stunting. Nah, tanda-tanda stunting adalah satu, panjang badan si bayi tidak sesuai usianya. Yang kedua, BB-nya selalu rendah dan tidak naik secara konsisten. Jadi kadang bulan ini tidak naik, bulan besok nggak naik, turun. ya. Terus selanjutnya, raut mukanya lebih muda daripada usianya. Nah, iya. Kemudian selanjutnya ada dia sering sakit karena apa? Kekebalan imunnya lemah karena dia kurang gizi. Selanjutnya ada gangguan untuk perkembangan kognitif dan belajarnya. Jadi untuk kognitif itu adalah perkembangan dia memahami sesuatu dari pengalaman yang didapat dia. Kemudian selanjutnya akan mengganggu gangguan motoriknya, bisa halus, bisa kasar.
Jadi Oh, semua tumbuh kembangnya akan terlambat gitu. Nah, untuk solusinya, Bu, bagaimana nih, Bu? Untuk solusinya untuk bayi itu supaya misalnya bayi itu sudah mengalami stunting. Nah, untuk memperbaiki bayi itu tidak stunting, bagaimana, Bu? Untuk mencegah bayi yang sudah jatuh ke stunting, harus kita perhatikan pola asuh si ibu atau orang tua. Tidak hanya perilaku, tapi juga pola asuh dalam memberikan makanan. Satu, jenisnya, jadwalnya, sama jumlahnya, juga keanekaragaman isi dari nutrisinya tersebut harus seimbang. Kemudian selanjutnya dia harus menimbang di posyandu untuk pemantauan tumbuh kembangnya tadi. Karena apa? Di posyandu tidak hanya ditimbang ya, nanti ada penyuluhan, ada edukasi, ada vitamin A, ada kecacingan yang bisa mencegah dia dari jatuh ke stuntingnya berlanjut. Selanjutnya adalah pemberian makanan tambahan. Di posyandu kita untuk PMT-nya sudah makanannya adalah sudah memenuhi gizi karena ada karbo, ada protein hewanya 2, ada buah. Jadi bukan hanya jajan atau kacang hijau. Sekarang sudah makanan gizi lengkap. Gitu. Kemudian di Desa Karangsono untuk mencegah stunting, setiap 3 bulan kita ada kelas ibu hamil. Ya, di dalam kelas ibu hamil itu selain ada PMT untuk ibu hamilnya, ada edukasinya, ada senamnya, dan ada perawatan cara merawat bayi baru lahir dan selanjutnya. Kemudian untuk khusus balitanya, kita sudah mengadakan pos gizi 1 tahun 2 kali selama 12 hari tanpa memandang sasaran. Jadi sasarannya menurut jumlahnya, ya tidak di jatah untuk sasarannya, tapi untuk harinya kita jatah selama 12 hari. Selanjutnya untuk mencegah stunting, setiap ada balita BPSK itu berat badan sangat kurang. Nah, sama 2 kali tidak naik, dari 2 bulan dia tidak naik, kita akan melakukan tes mantok. Tes mantok itu adalah suatu deteksi dini untuk mengetahui dia terjangkit TBC paru atau tidak. Karena kebanyakan, karena imunnya turun, kemudian sering sakit, kan di Indonesia masih banyak TBC yang penularannya masih signifikan. Iya, gitu. Oke, baik teman-teman. Ternyata stunting itu sangat penting dalam kesehatan, dan juga saat ibu hamil itu juga diperlukan kebutuhan yang sangat dipantau, dan saat meskipun sudah bayi pun juga meskipun itu juga dipantau ya, Bu. Iya. Oke, dari podcast hari ini, jika kalian ada pertanyaan, bisa komen di bawah. Dan jika kalian suka video ini, bisa like. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.